Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'imu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita tidak terpapar yang namanya wabah virus corona yang sekarang menular di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Erni, asal sekolah Madrasah Alia Negeri Pindrang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan mereview buku novel dengan judul Melatih Catatan Katak Tuli. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu, kakak dan adik, beserta teman-teman yang telah mendukung saya sehingga saya lolos 10 besar dalam Lomba Nasional Review Novel yang diadakan oleh Rumah Cermat. Melatih Catatan Katak Tuli. Buku novel ini ditulis oleh Silpi Afiatrisna Octavia. Pada buku novel ini diterbitkan oleh Depublish pada Juni 2020. Buku novel ini terdiri dari 112 halaman dan merupakan cetakan pertama. Nomor ISBN buku novel ini yaitu 9786202105994. Di belakang buku novel ini terdapat biografi penulis. Silpi Afiatrisna Octavia merupakan orang asli Ciamis yang lahir pada 4 Juni 1979. Beliau menulis buku novel ini dengan harapan agar buku novel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan di kemudian hari ada generasi muda yang melakukan hal serupa. Silpi Afiatrisna Octavia, beliau sudah banyak memiliki karya dan dapat diakses di Google berupa e-book. Salah satunya yaitu Manajemen Sekolah atau Madrasah Sanawiyah. Di dalam buku novel Melatih Catatan Katak Tuli ini, pemeran utamanya yaitu Melati Fahira yang dijuluki sebagai Katak Tuli. Mengapa Melati Fahira ini dijuluki sebagai Katak Tuli? Karena pada suatu hari ada sekumpulan katak yang ingin berlomba-lomba untuk menaiki menara yang sangat tinggi. Perlombaan pun dimulai. Banyak penonton yang tidak percaya bahwa akan ada seekor katak yang sampai ke puncak menara yang sangat tinggi. Namun, ada satu katak yang dapat sampai ke puncak menara yang sangat tinggi tersebut. Semua penonton dan peserta terheran. Mengapa ada seekor katak yang dapat naik ke puncak menara yang sangat tinggi? Ternyata katak tersebut tuli. Disitulah mengapa Melati disebut katak tuli. Karena jika Melati menginginkan sesuatu, pasti dia tidak pernah mendengar kata orang lain. Dia akan terus maju untuk mencapai keinginannya. Kemudian ada Ina. Ina merupakan sahabat SMA Melati. Mereka berpisah saat SMA karena Melati ingin melanjutkan sekolahnya di jenjang perkuliahan. Namun Ina ingin meneruskan perusahaan orang tuanya. Ada Yayan. Yayan merupakan teman SMA Melati. Namun, Yayan ini memiliki perasaan kepada Melati. Yayan sering mengirimkan surat kepada Melati, guna untuk mengungkapkan perasaannya kepada Melati. Namun, Melati mengabaikan surat dari si Yayan. Kemudian ada Mbak Mus. Mbak Mus merupakan ibu kosan dari Melati. Setelah Melati melanjutkan sekolahnya di jenjang perkuliahan Diploma 1 Sekretaris di Yogyakarta. Kemudian ada Kak Doni
yang merupakan anak dari Ibu Tika, yang merupakan sahabat kecil dari Ibu Melati. Doni ini juga memiliki perasaan kepada Melati. Namun Melati lebih memilih perkuliahannya dibanding si Kak Doni ini. Kemudian ada Ismail dan Gusti yang merupakan teman Melati setelah Melati melakukan studi banding di Universitas Gajah Mada. Kemudian ada Reza. Reza merupakan teman Melati karena Melati mengikuti acara studi banding sehingga mereka berkomunikasi melalui via WA. Disitulah Reza memiliki perasaan kepada Melati. Reza merupakan orang yang pertama kali mengungkapkan perasaannya kepada Melati dengan bertemu dengan orang tua Melati dan melamar Melati, sehingga mereka melaksanakan pernikahan. Alasan saya membaca buku novel Melati Catatan Katak Tuli ini karena ini merupakan salah satu syarat bagi 10 finalis yang lolos dalam Lomba Nasional Review Novel yang diadakan oleh Rumah Cermat. Kelebihan dalam buku novel ini yaitu terdapat pada cover bukunya yang memiliki warna yang tidak mencolok dengan serasi bunga mawar yang ada di depan sampul buku novel ini. Kemudian saya tertarik dengan sinopsis yang terdapat di belakang buku novel ini, yaitu tak mengapa berteman dengan sepi, tapi jangan pernah merasa sendiri. Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah semuanya selesai. Salah satu yang membuat buku novel ini menarik yaitu karena terdapat ilustrasi di dalamnya yang membuat si pembaca dapat menghayalkan bagaimana isi dari buku novel ini. Saran saya agar buku novel ini ke depannya dilanjuti dengan jilid 2 dan di dalamnya diisi dengan banyak konflik sehingga pembaca tidak merasa bosan dalam membaca buku novel ini. Demikian dari saya, salam literasi, tetap semangat dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.